Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ibu dan teteh-teteh sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, walaupun udah capek dari kegiatan sebelumnya. Baik, di sini saya ingin berbagi sedikit, bukan berbagi sih, lebih tepatnya berdiskusi, mengajak diskusi ibu-ibu dan teteh sekalian mengenai topik remaja dan pubertas. Namun sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Rizky Pradipta, boleh dipanggil Ayu, Yu atau Ai, yang penting jangan dipanggil sayang. Saya adalah mahasiswi semester 5 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dari jurusan bimbingan dan konseling Islam. Adapun media sosial saya, siapa tahu ada yang mau berteman, follow-followan IG, ada Ayudhya Pradipta IG saya, dan nomor WhatsApp-nya tertera di situ. Baik, next. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini, yang pertama mengenai apa sih remaja itu, kemudian mengenai pubertas, terus bagaimana perubahan yang dialami remaja serta kebutuhan remaja dan peran orang tua. Next. Ada yang udah tahu belum di sini remaja itu apa? Kalau dari definisi masing-masing jangan ngelihat dari situ ya. Iya. Kalau menurut medis, remaja itu dari usia 18 tahun. 18 tahun sampai 24 tahun. Tapi kalau misalnya sudah menikah di usia 20 tahun, maka dikatakan remaja. Kalau menurut tapi kalau menurut itu kan Baik, jadi remaja itu merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, yang mana terdapat perubahan dari sisi biologis, psikis, dan perubahan sosial pada remaja. Biasanya umur remaja itu dimulai dari umur 12 tahun dan berakhir pada usia 21 tahun. Nah, adapun remaja ini dia sebenarnya tidak memiliki tempat, dalam artian tidak memiliki tempat karena kalau disebut sebagai anak-anak juga bukan, kalau disebut sebagai orang dewasa juga belum gitu. Dan di sini remaja disebut sebagai pencari jati diri karena emang masih peralihan ya, peralihan antara dia masih anak-anak menuju dewasa dan dia mencari jati dirinya seperti apa. Nah, remaja sendiri itu identik dengan istilah pubertas. Pubertas itu sebuah istilah yang merujuk pada proses biologis yang mengarah kepada kemampuan bereproduksi. Next. Adapun perubahan yang dialami remaja mulai dari perubahan fisik, perubahan psikis, hingga perubahan sosial. Perubahan fisik yang pertama itu ada pada perubahan primer. Kalau untuk perempuan, seperti yang kita tahu, untuk perubahan primernya itu ditandai dengan menstruasi pertama. Menstruasi pertama pada perempuan yang menandakan bahwa sistem reproduksinya sudah siap. Ia bisa mengandung dan bisa melahirkan anak. Sementara itu untuk perubahan primer pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Perubahan fisik berikutnya yaitu perubahan sekunder, yang meliputi kalau pada laki-laki itu seperti tumbuh kumis dan jenggot, terus jakunnya juga membesar, suaranya jadi lebih berat, terus bahunya semakin bidang, dan mulai tumbuh jerawat. Adapun kalau untuk perempuan, perubahan sekundernya itu pinggulnya menjadi lebih besar, suaranya menjadi lebih lembut, terus kulit nampak lebih halus, dan mulai tumbuh jerawat juga. Nah, perubahan berikutnya yang dialami remaja yaitu perubahan psikis, yang mana perubahan psikis pertama itu sensitif. Jadi biasanya kalau remaja, anak-anak udah memasuki usia remaja,
perasaannya itu menjadi lebih sensitif. Kalau untuk anak perempuan itu biasanya jadi lebih cepat sedih, lebih cepat cemas, overthinkingan. Itu tanda-tanda anak mengalami fase remaja untuk perempuan. Laki-laki juga sebenarnya mengalami sisi emosional yang sensitif. Akan tetapi mereka tuh kurang menunjukkan, karena laki-laki lebih cenderung kan logika anak-anaknya ya. Jadi kurang menunjukkan sisi sensitifnya. Kemudian perubahan psikis yang kedua yaitu reaktif, di mana anak-anak remaja itu dia lebih cepat terangsang terhadap respon luar. Jadi ya jatuhnya mirip juga dengan sensitif gitu. Jadi bisa lebih agresif, impulsif gitu terhadap rangsangan dari luar. Kemudian yaitu kecenderungan memberontak. Mungkin kalau teteh-teteh punya adik atau ibu-ibu punya anak-anak yang remaja, kenapa sih ini anak-anak cenderung memberontak gitu di usia remaja gitu, nggak mau denger. Yaitu terjadi dikarenakan remaja itu memiliki kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan untuk mencari identitas gitu. Di masa remaja anak-anak sedang mengembangkan identitas pribadinya, sehingga cenderung memberontak terhadap apa yang menurutnya tidak sesuai dengan dirinya. Kemudian yang berikutnya yaitu kritis. Anak-anak remaja zaman sekarang, dari zaman dulu juga, itu memiliki pemikiran yang kritis. Jadi mudah berpikir sesuatu yang abstrak, karena semakin menambah wawasan juga, jadi kayak apa ya, pemikirannya tuh jadi lebih kemana-mana gitu, lebih kritis. Dan yang terakhir, suka mencoba hal baru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa remaja itu sosok pencari jati diri. Nah, makanya remaja ini cenderung suka mencoba hal baru. Misalnya, anaknya nih yang sebelumnya pendiam, kok tiba-tiba jadi pengen ikut organisasi, atau misalnya tiba-tiba lebih sering keluar main sama teman-temannya, itu karena biasanya ada banyak hal baru di luar sana yang ingin mereka explore gitu. Dan yang terakhir ada perubahan sosial. Perubahan sosial yang pertama itu yang paling kelihatan adalah ketertarikan terhadap lawan jenis. Kalau sebelumnya anak-anak itu biasanya lebih suka cenderung bermain sama teman-teman sejenisnya, dan itu rasanya biasa aja, mulai tumbuh yang namanya benih-benih ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Biasanya karena ngelihat, wih ada cowok cakep gitu, atau ada cewek cantik gitu kan, ada ketertarikan dari circle-nya itu, circle lawan jenisnya itu, karena mereka udah mulai berbaur. Kemudian yang kedua yaitu ada kemandirian. Jadi karena remaja ini ingin mencoba banyak hal baru, mereka cenderung kalau melakukan sesuatu tuh pengennya sendiri gitu, pengen apa-apa, aku pengennya ngelakuin sendiri gitu, nggak mau melibatkan orang lain gitu, karena dia ingin menentukan keputusannya sendiri, ingin melatih dirinya lagi gitu dengan hal-hal baru itu. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan untuk berkelompok gitu. Jadi kalau semakin bertambah usianya anak dan memasuki fase remaja, biasanya perilaku yang menonjol adalah mereka suka berkelompok. Udah punya circle-nya masing-masing, gengnya masing-masing. Karena kembali lagi ke alasan awalnya, bahwa remaja ini mencari jati diri gitu. Nah, mereka biasanya mencari circle yang punya hobi sama, itu hobi yang sama, terus mau melatih bakat juga gitu. Jadi ketika mereka menemukan circle yang sesuai dengan keinginan mereka, mereka jadi lebih bersemangat dalam meningkatkan itu semua. Makanya mereka lebih senang berkelompok. Next. Nah, dari seluruh penjelasan sebelumnya, kita masuk kepada pembahasan mengenai kebutuhan remaja. Jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhin remaja? Remaja itu kan suka memberontak, pokoknya jadi lebih sensitif. Satu hal yang paling dibutuhkan sama remaja sebenarnya adalah sosok yang mau menerima, mau mendengarkan dan memberi pengarahan kepada mereka. Jadi cukup sebagai kita nih, kalau misalnya punya adik, punya saudara, punya
namanya tuh keponakan atau anak yang remaja, mereka hanya ingin ada sosok yang bisa mendengarkan mereka, menerima mereka, dan memberikan arahan tanpa kayak secara frontal melarang gitu. Kalau mungkin kecenderungan ibu-ibu yang apa ya, mungkin kaget gitu ya, kaget kok anaknya ini nggak patuh gitu, nggak nurut karena mereka remaja, itu harus sudah mulai bergeser dalam artian oh iya udah masuk fase remaja nih gitu, harus udah beda lagi. Mungkin kalau waktu masih kecil anak-anak tuh lebih cenderung diarahkan kamu ini nih gitu kan, disuruhnya ini itu. Tapi kalau udah mulai memasuki fase remaja, mereka udah mulai punya pemikirannya sendiri, ya harus udah mulai lebih melihat mereka tuh butuhnya didengarkan. Karena jangan sampai karena kalau misalnya bagi saya pribadi ya, kalau misalnya dilarang terus tanpa mereka menanyakan apa yang saya inginkan, justru saya tidak mau jujur, dan jangan sampai hal itu terjadi gitu, karena itu bisa berujung kepada perilaku menyimpang pada remaja karena mereka nggak mau cerita. Nah, perannya itu peran orang tua yang bisa dilakukan misalnya dengan menyadari dan menerima setiap tahap perkembangan anak, seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan ya, bahwa perkembangan anak itu mulai dari anak-anak memasuki fase remaja, ya melihat dari umurnya, melihat dari keadaannya, itu emang udah harus sadar dulu gitu, sadar bahwa oh anak saya udah masuk remaja nih, butuhnya apa, butuhnya untuk dilatih mandiri gitu. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi yang intens. Sesulit-sulitnya remaja dalam berkomunikasi, mungkin karena udah ada perbedaan pemikiran, tapi yang namanya komunikasi itu harus tetap ada, harus tetap dijalani gitu. Karena bagaimanapun juga sebagai orang tua atau sebagai saudara, ya kita punya peran dalam perkembangan mereka gitu, supaya tetap on track, nggak nyimpang kemana-mana. Terus yang ketiga yaitu menghargai remaja. Jadi pada dasarnya remaja itu berkembang sesuai dengan perlakuan sekitarnya gitu. Kalau misalnya kita istilahnya apa ya, mereka mau apa tapi kita nggak menghargai, ya mereka juga bakal semakin jauh gitu, semakin jauh. Nah, adapun kalau misalnya kita berusaha untuk menghargai dirinya, maka ia pun akan belajar untuk menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Jadi tetap sebagai percontohan gitu. Karena ya seperti tadi, berhubungan juga dengan pemikiran kritis. Pemikiran kritis di mana kayak gini. Misalnya, oh orang-orang sekitar saya tidak menghargai saya nih gitu. Gak enak diginiin. Ya udah, kenapa saya harus menghargai orang lain? Jangan sampai kayak gitu. Makanya menghargai mereka juga termasuk penting, menghargai keinginannya apa, mengingatkan. Kalau melarang itu boleh, kalau misalkan emang dirasa kurang tepat, tetapi cara penyampaiannya melalui pendekatan yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya itu bersikap terbuka pada dunia remaja. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan bagi remaja selain memiliki orang tua atau saudara yang mau memahami dunia mereka. Ya misalnya contohnya kayak gini. Saya ambil contoh aja sebagai orang tua strict parents ya. Kalau orang tua strict parents itu cenderung mereka akan melarang anaknya untuk melakukan banyak kegiatan. Alasannya untuk melindungi anaknya dari dunia luar. Maksudnya kayak, ntar kamu kenapa-napa, ntar gimana-gimana gitu. Sementara seharusnya ketika sudah memasuki usia remaja itu udah mulai pelan-pelan dilepaskan, udah mulai terbuka. Oh, anak saya ini tetap perlu melakukan aktivitas ini nih gitu. Apalagi kalau aktivitasnya emang sesuatu yang bermanfaat, misalkan berorganisasi atau apa. Dan yang jadi masalah adalah soal kabogoh. Ini kan biasanya namanya anak remaja mulai merasa tertarik, dan biasanya ada yang
pacaran kan, ada yang jadian. Tapi biasanya orang tua ada yang tidak setuju dengan itu, gitu. Padahal itu wajar aja karena diawali dengan ketertarikan. Ya, misalnya gitu. Kalau misalnya kita sebagai orang tua atau sebagai saudara merasa kayak, udah weh kamu fokus belajar aja dulu, nggak usah pacaran. Kalau misalnya memang kita menginginkan seperti itu ya nggak apa-apa, tapi jangan membatasi remaja untuk menyukai orang. Karena biasanya kadang-kadang kayak misalnya nih, anak remaja lagi chatting, terus lagi senyum-senyum, udah dibilangin cie itu sama siapa gitu, sama Kak Bogoh ya gitu. Pada akhirnya mereka kayak, ih apa sih gitu, walaupun emang mungkin emang sama Kak Bogohnya, padahal itu nggak apa-apa. Biarkan mereka membuka diri, biarkan mereka untuk menceritakan, mah aku punya ini nih, apa sih namanya, gebetan, ada orang yang aku sukai gitu, nggak apa-apa gitu. Atau kalau misalkan ternyata anaknya ini udah terlanjur tertutup gitu kan, kayak malu-malu cerita, bisa dipancing dengan, mamah tuh dulu waktu SMA pernah punya gebetan kayak gini, lihat reaksinya seperti apa gitu. Karena ya bagaimanapun juga tetap penting bagi remaja untuk terbuka masalah asmara mereka. Jangan sampai nanti ada hubungan backstreet. Tahu hubungan backstreet nggak? Iya, hubungan backstreet, hubungan di belakang orang tua gitu. Nggak ada yang tahu kan kalau anaknya punya pacar gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu meminta pendapat atau berdiskusi. Jadi karena anak remaja ini adalah fase peralihan dari masa anak-anak ke remaja, anak-anak ke dewasa. Jadi kita bisa nih udah bisa mulai minta pendapat mereka, diskusi tentang sesuatu yang mungkin udah mulai agak berat sedikit, supaya mereka juga merasa bahwa oh iya, saya ini dianggap gitu, pemikiran saya, pendapat saya itu penting gitu. Pada akhirnya juga akan berujung kepada penghargaan diri sendiri dan penghargaan orang lain. Dan yang terakhir adalah usap pandang sapa. Jadi walaupun remaja ini adalah peralihan dari anak-anak ke dewasa, mereka tetaplah sosok yang membutuhkan kasih sayang, mulai dari pandangan mata yang hangat, terus menyapa dengan kasih sayang, dan mengusap mereka juga itu tetap perlu. Bahkan sekalipun misalnya ada anak remaja yang kelihatannya tuh kayak anak nakal gitu, bad boy atau bad girl gitu, mereka tetap memerlukan kasih sayang seperti itu, karena bagaimanapun juga mereka adalah anak-anak, masih peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, quotes dari saya yaitu butuh tekad dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Karena memang tidak mudah bagi kita semua untuk keluar dari zona nyaman. Nah, sebagai sosok yang haus akan jati diri, remaja tetap membutuhkan sosok yang mau mendengarkan, menerima, dan membimbingnya ke arah yang lebih baik. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan? Beda apa sih namanya teh? Artinya masih judulnya beda cara melarang. Kalau misalnya kita ngomong keras disangkanya salah. Ngomong lembek tidak denger. Dia mah curhat. Yeah. Nah, kan mumpung ada anak remajanya, jadi kita tuh mestinya gimana cara ngelarangnya ya? Maksudnya harus tegas, kamu gak boleh pacaran misalkan. Kamu nggak boleh ikutan ini, kamu nggak boleh ikutan itu, kamu harus fokus dulu belajar misalkan. Nah, apa harus ya terserah kamu lah, mau apa gitu, mama mau serius. Nah, ini mah Teteh sebagai remaja, ya pokoknya masih remaja kan. Yeah. Jadi
ke kita ngasih tahu nih caranya gini Bu, kalau ngasih tahu ke anak teh jadi kita tahu oh ya batasan kita kalau ngomong ke anak tuh gimana. Oh, oke. Dimarahin atau jangan. Baik. Lelaki. Kalau Masalah lelaki gue. oh lelaki. Kalau dari pendapat pribadi saya memang benar yang dikatakan sama Ibu Ana bahwa kalau dibentak dikit kok rasanya apa gitu ya, kayak aku nggak disukai lagi, aku nggak disayang lagi atau apa gitu, udah pokoknya nggak seneng gitu. Tapi kalau dibiarin rasanya bagi dari sudut pandangnya ibu kok kayaknya gini gitu, iya malah semakin jauh. Boleh coba diajak buat ngobrol, deep talk, kabarnya gimana, pengennya apa sekarang, kegiatannya apa gitu, ditanyakan keinginannya seperti apa gitu, pengennya saat ini tuh kamu pengen apa sih sebenarnya gitu. Oh saya pengen bermain Bu, tapi inget belajar ya, diingetin karena apa ya, cenderung mengingatkan, tapi kasih pemahaman juga. Ibu marah ke kamu itu karena ibu sayang, ibu nggak mau kamu kenapa-napa. Tapi karena kamu udah mulai beranjak dewasa, udah mulai punya pemikiran sendiri, ibu yakin kamu tahu mana yang baik. Pesan ibu ya, kamu ingat komitmen untuk belajar gitu. Kalau misalnya mau pacaran ada cewek, ya dipertimbangkan dulu gitu, bagaimana bisa mempengaruhi ini enggak, apa sih namanya, tujuan utamanya apa, tujuan utamanya misalnya belajar, bisa mempengaruhi enggak. Kalau misalnya dia berjanji saya kalau punya cewek bakal tetap belajar dengan baik, ya udah sok pegang komitmennya. Paling seperti itu sih kalau dari saya sebagai remaja ya. Ada lagi? Ya, boleh. Kan anak saya itu waktu pandemi itu kan pembelajaran pakai HP. Ya. Nah, terus Ada tarikan kadang pakai kolom. pas sekarang masuk ke SMP, dia udah mulai diizinkan bawa HP. Terus komunikasi dengan teman-temannya pakai HP. Nah, kalau dulu ketika SD kelas 5, kelas 6 kan isi HP yang dipinjamkan dari orang tua itu kan masih kita pantau. Kira-kira kalau di umur SMP masih nggak harus kita pantau si HP itu gitu loh, apa isinya, atau misalnya dia komunikasinya tentang apa aja masih harus dipantau nggak sih gitu? Oh ya. SMP. Baik, kalau melihat dari yang ibu cerita ya, kalau menurut saya itu masih tetap perlu. Ya, karena bagaimanapun juga masih SMP itu masih awal banget gitu. Jangan sampai terjerumus karena banyak banget sekarang konten-konten dari TikTok misalnya atau dari Instagram itu udah nggak ada filternya gitu. Makanya ada yang bilang seandainya nih TikTok ada TikTok untuk kids ya, untuk anak-anak gitu. Karena emang kontennya seluas itu. Jangan sampai awalnya kayak apa ya? Oh yaudah nggak apa-apa nih buka TikTok. Terus lama-lama ntar jadi kebiasaan dan ternyata isinya mengajarkan yang enggak. Nah itu nggak baik juga. Terus teman-temannya seperti apa juga harus tetap dilihat. Dia berteman dengan siapa, terus yang diobrolin apa, itu masih tetap perlu gitu. Walaupun mungkin bagi dia kayak, ih ibu apa nih gitu, privasi aku gitu, nggak mau nih gitu diganggu. Tetap kasih pemahaman aja, nggak usah setiap saat mungkin. Tapi kayak ya pelan-pelan we gitu, deketin anaknya, ngeliatin apa nih yang diakses sama dia. Atau mungkin kalau bisa pakai ini mode anak-anak, biasanya di HP juga ada mode anak-anak. Kalau udah 13 tahun sudah ada email mau dinonaktifkan atau enggak? Kan waktu itu masukin nomor anak, ketika udah 13 kalau nggak salah itu bukannya bisa dinonaktifkan gitu. Jadi seolah-olah dia udah dianggap sebagai aman gitu. Oh, Jadi kalau nggak salah 13 tahun deh. berarti itu bisa dinonaktifkan oleh siapa? Oleh Wah sih,
orang tua ya. Kalau kayak gitu, jangan dinonaktifkan. Soalnya pasti anak tuh bilang, apa sih mama masih mau lihat HP saya, dia bilang Iya. gitu pasti. Jadi kalau saya kepo dengan WA-nya, ya apa sih mama, gitu. Pasti gitu. Iya, pasti seperti itu karena ya saya sendiri yang udah berumur sekarang masih dikepoin juga, kayak rasanya kenapa sih gitu diliatin, tapi karena masih kecil, masih umur 13 tahun itu masih tetap perlu karena biasanya mereka masih lebih labil lagi gitu, nggak bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk gitu. Apalagi konten sekarang berseliweran kemana-mana kan, konten TikTok yang awalnya cewek joget-joget biasa, ntar tahu-tahu ada yang lebih lagi gitu. Pelan-pelan, maksudnya kontennya tuh mungkin awalnya nilai buruknya itu kecil, tapi nanti semakin digali bisa mendalam gitu. Jadi tetap perlu pemantauan. Saya lupa daerahnya mana. Jadi dia memenjarakan ibunya gara-gara si anaknya tuh dilarang pacaran. Jadi si anak itu pacaran sama laki-laki dan yang melaporkan ibunya itu anaknya. Jadi bilangnya apa ke dia pengaduannya tuh ada kekerasan dalam rumah tangga. Gila nggak tuh anak ayeuna. Jadi mereka tuh menganggap bahwa kebebasan itu kan nomor satu buat mereka ya, anak remaja itu kebebasan. Jadi akhirnya menganggap kita melarang itu namanya KDRT. Jadi ambak-ambakan temenang. Itu ada kasusnya kemarin, cuma saya daerahnya mana, pokoknya di Jawa. Jadi akhirnya kita tuh mikir gini, jadi ini anak sekarang tuh kemana nih, anak-anak remaja sekarang tuh kumaha, dibawa kemana nih? Apa kita kan kalau kita mah kan istilahnya dari dulu orang tua kan ngelarangnya otoriter ya, rata-rata kan kita otoriter. Nah anak-anak sekarang tuh orangnya nggak mau di otoriter, jadi ada gap Iya. dan akhirnya ya itu terjadinya masa ibunya dipenjarain Gara-gara KDRT itu ya. gara-gara Padahal dimarahin. bukan. Nah. Jadi mereka ya akhirnya kok nggak tahu tak kalau jadinya apa di apa namanya dilanjut nggak perkaranya, saya kurang nggak tahu, cuman di berita itu ibunya dipenjara ya dipidanakan gara-gara itu. Kan gelir kan Iya. Indonesia. Iya, udah semakin aneh-aneh aja ya. Nah itu, jadi mungkin kalau misalnya kata saya ya, jadi yang dijadikan sekarang tuh cara gap ini, cara apa namanya menyatukan antara orang tua dengan anak. Oh, Karena pasti ada perbedaan. jomplangnya kan. Iya, ada jomplangnya. Gitu. Liur ya, Bentar. sama bikin liur. Lagi mikir dulu. Itu mah bukan pertanyaan, Oh. cuman Iya. emang harus dibahas itu. Iya, harus dibahas. Kita kan lihatnya dari segi agama. Mm-mm. Ya dari masalah dari agama iyalah orang tua kan harus tapi kadang-kadang anak-anak sekarang tuh nggak tahu memang attitude sekarang begini ya, kita juga harus tahu apa emang attitude zaman anak sekarang begini yang kurang lah dibanding yang kelahiran tahun 90-an sama kelahiran tahun 20 itu beda attitude-nya. Saya kan anak saya beda tahun, itu beda attitude-nya. Malah lebih cenderung tambah sini tambah turun. Jadi makanya ya memang benar Agama tetap harus jadi dasar patokan. utamanya adalah agama. Karena kalaupun misalnya akhlaknya tidak sesuai dengan agama, ya pasti mereka menganggapnya liberal, Iya. arahnya ke sana. Sebenarnya gap itu juga bisa terjadi karena itu globalisasi kan, banyaknya pemahaman baru. Nah, itu. Mulai dari konten-konten atau game juga itu yang bisa merubah sudut pandang mereka gitu. Banyak. Kalau biasanya orang tua lebih cenderung ke konservatif ya. Ya. Kalau anak-anak tuh zaman sekarang ya udah modern, udah lebih terbuka lagi pikirannya gitu. Ada nilai-nilai luar yang diadopsi. Karena kalau ngelihat dari luar itu biasanya antara anak-anak sama orang tua ya kayak gitu. Ada anak-anak yang nggak sopan gitu ke orang tuanya, kan banyak yang kayak gitu.
Ada video yang saya lihat di TikTok, anak kecil dia minta kamarnya dibersihin sama orang tuanya, itu teriak clean my room gitu kan, teriak gitu. Kalau udah di Indonesia iya udah itu dijadiin bahan ini kan, candaan, di apa sih namanya, dijoin sama orang. Kalau emak-emak Asia ini udah bilang pilih senjatamu mau pakai yang mana untuk ngehajar tuh anak-anak, nggak sopan banget, udah teriak padahal masih kecil. Nah mungkin bisa karena itu juga. Jadi gapnya tuh karena emang masuknya ini apa, nilai-nilai luar gitu. Jadi sebetulnya nilai luar tuh ada bagusnya, Ada buruknya, harus difilter. tetap difilter, tetap orang tua. Jadi Tetap orang tua. yang jadi yang butuh peranan tuh orang tua. Ya. Masa kasih Ini apa nilai agama yang Iya. jelas agama. Karena kalau landasan kita sebetulnya sih agama, makanya sebetulnya agama sih landasannya mah, cuma kadang-kadang kalau gini, kalau yang anak remaja itu kebanyakan orang tuanya itu kerja. Iya. Jadi yang mendidik anaknya tuh adalah orang yang ada di rumah. Ya, ART. Dan itu yang menjadi poin kenapa anak-anak jadi jauh dari orang tua. Attitude-nya juga gimana gue. Kamu lalu misalnya di rumahnya ngebosi. Ada pembantu gitu kan ngebosi. Iya. Itu nggak separah. Ke saya ya mah. Bener sih, bener. Karena pengalaman juga. Iya, masalahnya emang aduh, saya tuh senang gitu ngeliatin dari anak-anak yang SD SMP zaman ayeuna tuh kok kayak gini gitu. Tuh pas diajak ngobrol beda sama zaman baheula. Zaman baheula mah anak-anak kalau ngomong Iya. apa? Duduk, iya. Ini apa? Orang ngomong diri tinggi dia langsung apa sih? Langsung Asal careka. Padahal nggak sengaja kita teh ngomong tinggi teh gitu ya, tapi langsung ngejawabnya lebih naik deh, langsung. Nah paling gini suka ngerasa, tahu ya, benar tahu lah ibu-ibu mah mau cuman saya mah ngerasa saya tuh asal jadi anak yang anak-anak saya tuh ngerasa anak saya tuh mau gitu-gitu tuh ke saya tuh gitu. Apa emang sayanya kegalau? Tapi bener, jadi kalau anak-anak misalnya anak-anaknya rada cek mereka mah nggak apa-apa, cek mereka mah biasa gitu. Tapi kadang ke kitanya kan, orang tuh nih dikir-kir tuh sih, ada orangnya kir-kirnya induk gitu. Iya. Mana sensi gitu. Nah itu kumaha coba. Itu sering. Iya, sering, bener. Harus ngobrol lagi sama anaknya gitu. Ngobrol aja tuh itu bosan. Iya benar, harus ngobrol. Neng, betul. Kunci utamanya memang ngobrol. Iya, bikin mereka merasa nyaman. Kalau mereka udah nyaman, pasti bakal terbuka. Seperti yang Ibu bilang itu kan, anak-anak remaja biasa orang tuanya cenderung kerja kan. Nah, makanya nggak terlalu deket itu ya karena ngerasa nggak ada gitu. Biasa di saat dibutuhkan, misalkan mereka lagi galau, lagi sedih, orang tuanya sibuk. Biasa pulang malam, ya mereka juga udah tidur lagi gitu biasanya. yang salah orang bisa. Nah, yang ditakutkan dia curhat ke temannya yang ngejolongkok. Nah itu, karena kan anak remaja juga lebih banyak cerita sama teman sebayanya. Nah teman sebayanya itu yang nggak tahu kan seperti apa gitu. Ini mah nggak usah sih nyebutin daerahnya, cuma sekarang saya lagi nanganin ada anak usia 4 tahun, dia kekerasan seksual sama anak usia 13 tahun. Ini lagi dipegang sama saya. Terus saya bilang lapor ke polisi gitu ya, biar ada efek jerah. Ternyata yang melakukannya adalah ponakan kak, jadi sepupuan, dan itu jadi akhirnya minta di close karena relasi ya, saudara. Dan itu, tapi kita karena kalau dari kita pendampingan kan nggak boleh di close, kita kan kalau pendampingan tetap sampai sekarang pun kita tetap, cuman yang jadi masalah efek jerah ke anak yang satunya, bukan kalau pelaku bisa 4 tahunan bisa trauma healingnya bisa, ini yang
pelakunya. Yang saya takutkan tuh pelakunya malah jadi merasa ada kenikmatan, jadi akhirnya mencari korban lain. Nah itu korban lain dan itu tadinya pikir saya bohong gitu yang ada di TV, ternyata pas di depan dihadapkan dengan yang begitu soal saya gitu sampai kayaknya bingung. Saya bingungnya itu karena ternyata orang tuanya yang menutup kita nggak boleh, orang luar nggak boleh masuk ke lingkup ke itu. Jadi akhirnya saya tuh pengen ngejarnya yang pelaku. Kalau yang anak mah deh itu mah ini pokoknya mah kalau lihat apanya yang ininya perempuan 4 tahun, anak kecilnya perempuan, yang ininya laki memar operasi. Untung anaknya polos, jadi ngomong ke ibunya kalau saya dianuin. Kalau nggak cerita, orang tuanya nggak tahu. Cuman kenapa jalannya pulang main, kenapa jalannya egang. Terus dilihat, ternyata dibawa ke rumah sakit, daerah kemaluannya sudah meninggal. Cuman belum, kemarin hasil itunya robek atau tidaknya belum, saya belum nggak nanya. Sedih, tega ya, itu tega gitu. Cuman sekarang yang anaknya ya itu orang tuanya tertutup, jadi saya bingung. Anak pelaku ya, orang tua pelakunya itu tertutup. Makanya saya pengen tahu kalau misalnya ke yang kayak gitu kan, ini remaja kan, 13 tahun tuh remaja. Kalau misalnya saya datang ke situ, ya pasti emosi mah ya lah, bohong lah mente gitu ya, batinnya yang nanti murid-murid mitos. Tapi kan di lain itu saya harus ngedampingin anak itu biar ya istilahnya mah tidak mengulang lagi kan. Nah itu yang bikin saya sampai sekarang bingung cara pendampingan ke anak itu. Harus gimana, karena pertama kalinya pasti emosi saya jujur dah awana teh yang teh ibu dah gitu lain sekolah bener kalau lagi ngurus gitu makanya bener kan bingung. Jadi sampai sekarang saya belum pendampingan karena baru saya ngobrol sama ibunya korban. Kalau yang orang tua korban pelaku belum, karena bingung cek naik kemana. Bisa ini sih, kalau saya ngelihat bisa juga karena ada masalah dari psikisnya dia. Paling kalau mau untuk memulai emang kerasanya emosi gitu, kerasa emosi dari ibu. Tapi kalau kita pikir dari sudut pandang si pelakunya, ini dia melakukan ini bukan tanpa alasan. Bisa karena pembawaan dari pola asuh atau apa gitu. Jadi yang pertama harus diketahui dulu tuh bagaimana si pelakunya seperti apa. Ya mungkin kita bisa datangkan psikolog anak gitu, psikolog remaja gitu. Karena kemungkinan ya ada masalah dari kondisi psikisnya juga. Kenapa dia melakukan itu? Ya memang kita khawatir takutnya ada pelaku lain nih. Tapi kalau misalnya si anak itu belum sadar juga dengan kondisi psikisnya dia, nggak akan pernah beres. Makanya harus diperbaiki dulu dari dari dalam dirinya. Nanti juga ketika suatu saat nanti dia udah sadar nih, setelah melalui terapi segala macam udah sadar, dia akan memikirkan kembali semua hal yang telah dia lakukan dan dia akan menyesal sendiri. Jadi ya bisa pergi ke psikolog anak dulu untuk mengetahui motif dibalik pelaku ini gitu. Karena bisa juga karena emang ada ini background mentalnya kenapa gitu, pola asuh bisa juga gitu. Ya, gimana? Makasih masukannya. Jadi saya bisa larinya kemana kalau gitu? Iya, psikolog anak. Betul. Sudah? Betul. Udah. Neng. Baik, terima kasih atas diskusinya dan kesempatannya telah mengizinkan saya untuk berbagi di sini. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.